Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahai saudara-saudaraku, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bertemu kembali di channel Pesantren Hijrah Al-Hanif TV. Dalam video kali ini, saya masih ingin membahas, mengkaji atau menelaah lebih dalam kembali tentang tema anakku murtad, apa yang harus dilakukan. Seringkali orang yang murtad itu dianggap sebagai orang yang lemah iman. Wahai saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lemahnya iman bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan seseorang bisa murtad dari Islam. Masih ada beberapa faktor lain yang justru yang paling mempengaruhi seseorang bisa murtad dari Islam. Faktor itu diantaranya adalah faktor tentang cinta atau kasih terhadap orang yang berbeda agama. Jadi pacaran atau jatuh cinta terhadap orang yang beda agama, sehingga akhirnya membuat kita rela untuk berpindah agama hanya karena cinta tadi. Ada juga karena motif ekonomi, karena mungkin membutuhkan bantuan ekonomi atau sebagainya, sehingga orang tersebut bisa murtad dari Islam. Ada juga yang karena membutuhkan kasih sayang karena dia berasal dari keluarga broken home, maupun motif-motif yang lainnya. Jadi lemahnya iman ini hanyalah salah satu unsur penyebab, bukan satu-satunya. Sehingga dalam upaya membina orang-orang yang murtad tadi supaya mereka kembali ke Islam, maka tidak hanya cukup dengan sekedar penguatan akidah, tidak hanya cukup dengan sekedar bagaimana menguatkan imannya, tapi kita juga harus berusaha memikirkan sejauh mana dampak atau pengaruh dari faktor-faktor X tadi, serta berusaha untuk mengatasi, mencari solusi supaya faktor-faktor X tadi bisa terselesaikan, sehingga saudara kita yang udah murtad itu bisa kembali ke dalam pelukan agama Islam. Tantangan terbesar dalam mengembalikan orang yang murtad supaya dia bisa memeluk Islam lagi adalah jika orang tersebut merasa ketika dia murtad dari Islam, kemudian dia menganut agama yang baru, dia merasakan suatu kebahagiaan dalam hidupnya. Dia merasakan dengan keyakinannya yang baru, dengan keagamanya yang baru, dia mendapatkan berkah dari Tuhannya. Sehingga dia merasa bahwa langkahnya untuk murtad dari Islam itu sebagai sesuatu yang benar. Seperti saya dulu ketika tahun 98 memutuskan murtad dari Islam, dan kemudian saya menganut Kristen Mormon. Di situ saya merasa bahwa ini adalah pilihan yang paling tepat dalam hidup saya. Pada saat itu saya merasakan bahwa kalau saya tetap beragama Islam, maka masa depan saya suram. Saya berasal dari keluarga yang broken home, di mana kedua orang tua saya di tahun 95 bercerai. Saya dan saudara-saudara saya merasakan kehilangan figur seorang bapak. Kemudian kami harus berjuang dalam hidup kami, harus berusaha untuk mandiri, apalagi sejak tahun 97 saya sudah putus sekolah saat saya kelas 2 SMP atau MTS. Setelah keluar dari sekolah, saya
jualan koran di lapangan Rampal, menjadi anak jalanan. Di situ saya selalu berpikir, apa yang akan saya kerjakan di masa depan saya? Bisakah saya meraih sukses hanya dengan berbekal ijazah SD? Orang-orang Islam di sekitar saya tidak peduli. Tetapi misionaris datang kepada saya. Mereka menawarkan sesuatu kehidupan baru bagi saya. Menawarkan semangat baru supaya saya bisa meraih pelita tubuh saya, menggapai impian-impian saya. Para misionaris dididik dan disebarkan ke seluruh dunia untuk melakukan misi Injili dan menjadikan segala bangsa sebagai murid Yesus Kristus dengan beragam strategi dan metode. Mereka dididik untuk peka, bisa mampu menganalisis situasi, bisa mendekatin orang-orang yang miskin kasih, orang-orang yang merasakan ketidakberuntungan dalam hidupnya, kemudian disentuh hatinya, ditawarkan kepada mereka untuk menjadi murid Yesus supaya damai dalam kerajaan Kristus. Dan saya menjadi salah satu orang yang bersedia untuk menjadi yang menganggap Yesus sebagai juru selamat saya. Kekristenan menawarkan kepada saya suatu masa depan yang cerah. Saya yang hanya seorang anak jalanan ketika masih berislam, memiliki impian supaya saya bisa menjadi seorang cendekiawan Kristen, supaya saya menjadi seorang yang ahli dalam studi Alkitab dan Al-Quran. Saya ingin sekali menjadi dosen teologi di sebuah sekolah Alkitab. Saya ingin meraih gelar doktor honoris causa di bidang filsafat agama dan humaniora, atau gelar doktor honoris causa di bidang studi Alkitab dan Al-Quran. Sebuah impian yang sebenarnya sangat mustahil bagi seorang anak penjual koran yang hanya lulusan SD. Tetapi di dunia kekristenan, saya yakin bisa menempuh itu semuanya, mewujudkan impian-impian tersebut. Karena yaitu tadi, saya merasa bahwa kekristenan menghadirkan masa depan yang cerah bagi saya. Sedangkan masa lalu di Islam, masa lalu saya yang dari lahir sampai tahun 98 tadi memeluk Islam hanyalah berisi kesuraman semata. Disitulah ketika misionaris merangkul saya merasakan bahwa saatnya saya untuk memilih murtad dari Islam dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat saya. Tetapi itu tadi, yang membedakan saya dengan yang lain adalah saya tetap memutuskan dan meyakini Yesus sebagai Rasul. Dia adalah Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Saya tidak meyakini Yesus sebagai Tuhan. Sehingga saya lebih memilih mendalami, menganut aliran doktrin iman Kristen Unitarian daripada menganut Kristen Trinitas yang menganggap Yesus sebagai Tuhan. Setelah mengkaji, melakukan studi terhadap Alkitab dan Al-Quran sejak tahun 2001, pada dasarnya pada tahun 2005, saya telah menemukan dan menyadari kebenaran Al-Quran dan kesempurnaan ajaran Islam. Tetapi pada saat itu, saya tidak berkeinginan, tidak terpikirkan sama sekali untuk memeluk Islam. Karena salah satu alasan saya tak dapat saya pungkiri adalah faktor karir atau faktor ekonomi. Di gereja itu
terpusat di seluruh dunia. Jadi suatu contoh, gereja Katolik. Gereja Katolik itu ada sistem kepausan, di mana gereja Katolik dipimpin oleh seorang paus yang terpusat di Vatikan. Jadi seluruh gereja Katolik di dunia ini terhimpun menjadi satu manajemen organisasi yang dipimpin oleh seorang paus. Gereja Mormon, gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, di mana saya dulu menjadi jemaatnya, juga seperti itu. Terorganisir menjadi suatu gereja yang berpusat di Utah, Amerika Serikat. Umumnya gereja-gereja yang lain juga begitu. Mereka terorganisir dan terpusat dalam suatu skala nasional atau bahkan internasional. Sehingga seorang misionaris di suatu gereja, dia bisa berkesempatan memiliki karir yang luas sampai skala internasional. Berbeda dengan saat ini ketika saya masuk Islam. Saya pernah menjadi marbot masjid, pernah bekerja menjadi staf sekretariat suatu masjid. Bahkan saya pernah di manajemen proyek pembangunan suatu pondok pesantren dan masjid. Tetapi kalau di masjid itu lingkupnya cuma kecil, cuma berdiri sendiri masjid tersebut, sehingga peluang karirnya ya cuma di satu masjid saja. Sedangkan di gereja tadi saya memiliki potensi jaringan karir sampai skala nasional dan internasional. Sedangkan di masjid hanya di satu masjid saja. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan saya. Kalau saya masuk Islam, karir saya tidak akan berkembang. Antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terjadi bergejolak iman dalam diri saya. Antara apakah saya memeluk Islam atau tetap memeluk Kristen tadi. Yaitu tadi, banyak pertimbangan ekonomi, pertimbangan karir yang bersifat duniawi. Ada kekhawatiran jika saya memeluk Islam lagi, maka kenikmatan dalam segi duniawi ini akan hilang, baik dari segi karir maupun fasilitas-fasilitas yang lain. Tetapi saya bersyukur, pada saat itu saya selalu teringat hal kekhawatiran yang merupakan ajaran Yesus Kristus, yang intinya adalah janganlah kamu khawatir apa yang kamu minum, janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang akan kamu pakai. Carilah dulu kebenaran kerajaan Allah Bapa, maka kamu akan mendapatkan semua itu. Sehingga saya tetap berusaha dan meminta bimbingan kepada Allah Bapa supaya saya menemukan iman yang benar. Sekiranya pada saat itu saya menikmati fasilitas kehidupan yang saya dapatkan, sekiranya saya terlena oleh kenyamanan yang saya peroleh setelah saya menjadi seorang Kristen, kemungkinan hari ini saya tidak memeluk Islam lagi. Tapi alhamdulillah, karena berkat hal kekhawatiran inilah akhirnya saya bisa menemukan kembali hidayah kembali memeluk agama Islam yang benar ini di tahun 2008. Sejak tahun 2008 saya alhamdulillah istiqomah di program dakwah, pembinaan mu'alaf, pembentengan akidah umat, dan bagaimana penanggulangan pemurtadan. Di antara beberapa orang Islam yang murtad, yang kami upayakan untuk memberikan pendampingan dan bimbingan supaya mereka kembali ke Islam lagi, memang ada beberapa yang tidak berhasil kami kembalikan kepada Muslim. Bahkan mereka menolak untuk menerima pendampingan dan pembinaan yang kami lakukan. Salah satu faktor kenapa mereka tidak bersedia kembali ke Islam atau menolak pendampingan itu tadi, ya karena ketika dianalisis ada kekhawatiran kehilangan fasilitas kehidupan ini, kehilangan kenikmatan yang bersifat duniawi tersebut. Misalnya satu contoh, pernah
Ada seorang bapak yang khawatir anaknya murtad karena anaknya tersebut mau menikah dengan seorang non-muslim. Setelah kami bertemu dengan keluarga tersebut, dengan baik pihak perempuan yang muslim dan pihak laki-laki yang non-muslim yang Kristen, kemudian dengan bapak tersebut dan keluarganya, disitulah saya baru mengetahui ternyata perempuan tersebut bekerja di perusahaannya laki-laki ini. Tidak hanya perempuan tersebut, bapaknya juga bekerja di perusahaan itu. Kemudian laki-laki tersebut di kampungnya sang perempuan juga memiliki usaha yang dikelola oleh keluarga perempuan tersebut, yang modalnya berasal dari laki-laki yang Kristen ini. Sehingga kami menganalisis bahwa ada ketergantungan secara ekonomi perempuan tersebut dan keluarganya terhadap laki-laki ini. Inilah yang kemudian menjadi faktor yang mempersulit untuk membina perempuan tersebut supaya minimal putus dengan laki-laki tadi, atau jangan sampai dia murtad dari Islam. Akhirnya sejak pertemuan pertama itu kami berupaya untuk melakukan pertemuan berikutnya, tidak berhasil. Bahkan akhirnya orang tuanya pun tidak lagi berkomunikasi dengan kami. Dalam kasus seperti itu, di mana ada semacam ketergantungan ekonomi dari pihak yang perempuan atau laki-laki muslim dan keluarganya yang Islam tadi terhadap orang-orang yang pasangannya atau calon pasangannya yang non-muslim, seperti kasus tadi perempuan yang Islam dan keluarganya, di mana ternyata dia dan bapaknya bekerja di perusahaan laki-laki Kristen tersebut, maka otomatis biasanya kayak gini mereka akan menikah beda agama. Atau mungkin laki-lakinya untuk supaya mensiasatin supaya bisa menikah di KUA, laki-lakinya masuk Islam secara administrasi, padahal sejatinya dia masih Kristen. Hal itu kayak gitu sering dilakukan. Nah, pihak keluarga juga tidak berdaya untuk mencegahnya. Karena apa? Karena khawatirnya nanti kalau pihak perempuan ini sampai putus sama laki-laki tersebut, ya rugi secara ekonomi. Inilah karena hal inilah kemudian ternyata akhirnya yang tadinya komunikasi kami bagus, pihak keluarga tersebut yang meminta bantuan ke kami, justru lama-kelamaan mereka sendiri yang mundur dan tidak bersedia lagi bertemu dengan kami. Jadi kalau bisa disimpulkan, faktor yang mempersulit seorang muslim yang murtad untuk kembali ke Islam pada dasarnya bukan karena lemahnya iman, tetapi faktor-faktor yang lainnya, terutama faktor tadi, ketakutan mereka. Jika mereka kembali kepada Islam, maka kenikmatan duniawi yang mereka dapatkan setelah mereka murtad dari Islam akan hilang. Namun demikian, saudara-saudaraku yang dirahmatin oleh Allah, akidah merupakan hal yang paling utama. Keyakinan terhadap kebenaran ajaran Islam perlu ditanamkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita sesama muslim, supaya mereka tidak tergelincir dan tidak mudah tersesatkan. Jika seseorang pada dirinya memiliki pengetahuan, keyakinan yang benar terhadap kesempurnaan ajaran Islam, terhadap kebenaran Al-Quran, maka orang tersebut tidak mudah dimurtadkan. Bahkan jika seseorang itu telah murtad, tetapi seperti kata Kiai Haji Didin Hafidzuddin dalam bukunya Agar Laya Tidak Berkembang, jika di dalam hati orang-orang yang murtad itu masih terdapat keyakinan, semacam keyakinan kebenaran terhadap Islam, maka
Sekiranya kita melakukan pendampingan terhadap orang tersebut, insya Allah orang tersebut masih memiliki kemungkinan untuk kembali kepada Islam. Tapi jika dalam hatinya orang-orang yang murtad tadi menutup diri dari kebenaran, dia takut kehilangan kenikmatan-kenikmatan duniawi yang telah dia dapatkan setelah dia keluar dari Islam, maka memang agak sulit dia untuk dikembalikan ke dalam Islam. Bahkan bisa jadi, naudzubillah min dzalik, dia bisa jadi meninggal dalam kondisi non muslim, dalam kondisi kafir. Karena apa? Karena pada dasarnya hatinya telah menolak kebenaran Islam. Inilah jadi keberhasilan atau tidaknya upaya untuk mengembalikan seorang yang murtad ke dalam Islam sangat ditentukan oleh apakah hatinya mau menerima kembali kebenaran Islam tersebut atau dia tetap menolaknya. Sisi lain, apakah dia rela kehilangan kenikmatan duniawi yang telah dirasakan atau yang lainnya. Ketika dia sadar dengan imannya bahwa Islam agama yang benar, insya Allah orang yang murtad ini masih bisa dikembalikan ke dalam Islam. Peran keluarga juga sangat penting dalam hal membina orang-orang yang murtad dari Islam. Ketika mengetahui anak dan saudara Anda murtad dari Islam, wahai saudaraku, janganlah engkau membenci, memaki, memukul, atau bahkan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, yang bersifat kekerasan terhadap orang yang murtad tersebut. Karena apa? Karena pasti dia akan langsung menjauh dari Anda, sehingga kesempatan untuk memberikan bimbingan, pendampingan agar dia kembali kepada Islam menjadi sulit dilakukan. Insya Allah pada video berikutnya saya akan mengisahkan bagaimana peran keluarga saya yang dengan telatennya dan dengan penuh kesabarannya membimbing saya yang murtad, sehingga akhirnya di November 2008 saya pun memeluk Islam lagi. Demikian video kali ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada kesalahannya, mohon dimaafkan karena itu berasal dari kekhilafan saya. Jika ada kebenarannya, itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.